Ketika air bah surut di Aceh Utara atau pesisir selatan, lumpur tidak hanya menimbun lantai rumah, tetapi juga mengubur mimpi satu generasi. Ilmu ekonomi mikro melihat tragedi yang jauh lebih sunyi dan mematikan di balik bencana. Penghancuran akumulasi modal rakyat kelas menengah bawah, bagaimana ini terjadi? Begini ceritanya. Banjir di Sumatera hari ini bukan sekadar peristiwa alam yang lewat begitu saja. Bagi masyarakat kelas bawah, banjir adalah mekanisme brutal yang menjebak mereka ke dalam poverty trap atau jebakan kemiskinan yang permanen. Bencana alam itu tidak demokratis, ia menghantam semua orang, tetapi dampak ekonominya sangat asimetris. Bayangkan, seorang pemilik perkebunan sawit besar di Medan, ketika banjir datang mungkin mobil mewahnya terendam, kerugiannya besar dalam nominal rupiah. Tetapi ia memiliki asuransi dan tabungan di bank. Aset produktif utamanya, modal uang dan jaringan bisnis tetap aman. Dalam sebulan ia sudah pulih. Bandingkan dengan seorang petani padi di Aceh Tamiang atau pemilik warung kelontong kecil di pinggir sungai Deli. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat berteduh, tapi juga gudang penyimpanan hasil panen. Sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, tapi alat produksi utama untuk mengojek atau mengangkut dagangan. Ketika banjir menyapu itu semua, yang hilang bukan barang konsumtif, melainkan alat produksi. Tanpa alat produksi, pendapatan harian berhenti total. Dalam teori ekonomi pembangunan, keluar dari kemiskinan membutuhkan akumulasi aset seiring waktu. Sedikit demi sedikit, keluarga miskin menabung untuk membeli bibit unggul, ternak atau biaya sekolah anak. Banjir yang terjadi berulang akibat kerusakan lingkungan di hulu berfungsi sebagai tombol riset yang kejam. Pada tahap akumulasi, keluarga miskin menabung 3 tahun untuk membeli 2 ekor sapi. Kemudian terjadi guncangan atau shock. Banjir bandang menerjang, ternak hanyut atau mati. Selanjutnya masuk tahap deakumulasi. Tabungan nol kembali, bahkan minus karena rumah rusak butuh perbaikan. Siklus ini memaksa mereka kembali ke titik nol berulang kali. Akibatnya mereka tidak pernah punya kesempatan untuk naik kelas. Mereka sibuk bertahan hidup, bukan bertumbuh.